Baik pemirsa, dan kami akan langsung kembali terhubung atau bergabung bersama dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selamat sore Kang Emil. Selamat sore Mbak, dan selamat sore untuk pemirsa Metro TV. Saya doakan Baik. semuanya sehat walafiat. Amin, amin. Semoga juga Anda dan semua yang ada di Jawa Barat juga sehat-sehat. Kang Emil, ini bagaimana? Sudah adakah begitu jawaban atau respon dari Menteri Kesehatan terkait dengan pengajuan PSBB bagi 5 wilayah di Jawa Barat? Ya, surat itu sudah saya tanda tangani di hari Kamis, kemudian dikirimkan. Per hari ini saya dengar sudah ada di meja Pak Menteri Kesehatan untuk dibahas. Kami belum tahu kapan kira-kira ada keputusan akhir, tapi sambil menunggu keputusan itu Mbak, 5 daerah itu sudah kami arahkan untuk melakukan persiapan-persiapan karena COVID-19 ini hitungannya bukan wilayah administrasi tapi kan klaster pandemi. Nah karena pandemi ini ada di Jabodetabek, maka kami dari Jawa Barat, Banten harus satu frekuensi keputusannya dengan DKI. Nah perbedaannya cuma satu tadi, kalau kami kan ada berjenjang, dari gubernur, ada wali kota dan bupati yang akan menerjemahkan terkait persiapan untuk PSBB secepatnya di 5 wilayah Jawa Barat, Mbak. Persiapannya sejauh ini sudah sejauh mana, Kang Emil? Ya, simulasi-simulasi lalu lintas saya dengar laporan dan lihat laporannya sudah dilakukan. Kemudian persiapan bantuan logistik untuk bantuan pangan dan lain-lain juga sudah disimulasikan dan lain sebagainya, sehingga evaluasi di Jakarta juga menjadi masukan bagi kita. Hanya bedanya kalau di Jawa Barat kan ada yang sifatnya kota persis seperti Jakarta, ada yang sifatnya kabupaten. Jadi PSBB ini nanti diterjemahkan oleh 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi, mungkin sedikit berbeda dengan yang tipenya kota, kira-kira begitu. Karena kalau sudah kabupaten ada desa, ada lain-lain yang sifatnya jauh, sehingga pembatasannya mungkin secara zona juga tidak akan dipersamakan seperti halnya kota. Baik, Kang Emil, bagaimana dengan mekanisme PSBB untuk di Jawa Barat ini sendiri? Seperti apa rencana untuk PSBB-nya ini? Apakah juga ada panduan juga yang Anda berikan mungkin untuk 5 wilayah ini? Atau ini diserahkan masing-masing tergantung dari kabupaten atau kota ini sendiri? Ya, kami rutin melakukan rapat virtual atau video conference. Dari situ kita memberikan arahan-arahan bahwa kesiapan PSBB ini tadi harus mengikuti juga arahan dari pemerintah provinsi terkait kapan logistik harus segera diberikan, karena PSBB ini hanya akan berhasil kalau logistiknya juga siap, jangan sampai chaos seperti di Filipina atau di India dan lain sebagainya. Kedua, koordinasi dengan kepolisian TNI sebagai garda terdepan dalam kedisiplinan juga sudah kita arahkan, dan panduan-panduan terkait mana-mana yang boleh melakukan kegiatan itu juga sudah kita arahkan, sehingga harapan kita penyakit COVID-19 ini bisa ditangani bersama-sama. Karena seperti kita tahu 70% persebaran nasional itu adanya di Jabodetabek. Nah mudah-mudahan dengan turunnya PSBB, kesiapan 5 wilayah di Jawa Barat plus Banten, harusnya 70% persebaran virus ini bisa kita kendalikan lebih baik dibanding sebelum ini, Mbak. Baik, Kang Emil, ini kan DKI Jakarta sudah memberlakukan terlebih dahulu begitu untuk PSBB ini sendiri. Kemudian adakah sinkronisasi khususnya untuk wilayah-wilayah yang berbatasan langsung begitu dengan DKI Jakarta untuk keluar masuknya begitu mungkin Kang Emil? Ya, saya kira kan nanti yang diputuskan di PSBB itu tidak hanya kendaraan tidak boleh keluar dari Jakarta, tapi juga beberapa tipe kegiatan kendaraan tidak boleh masuk menuju Jakarta. Nah harus menuju Jakarta ini kan juga harus dikoordinasikan. Salah satunya adalah KRL yang memang lintas wilayah, lintas batas. Disinilah peran itu tidak bisa selesai hanya di level provinsi, Mbak. Karena ada kewenangan-kewenangan lalu lintas kereta api dan lain-lain kan kewenangan pemerintah pusat. Jadi nanti sedapatnya status PSBB saya akan mengkoordinasikan lebih detail terkait transportasi yang di luar kewenangan provinsi yang adanya di Kementerian Perhubungan yang sekarang dipimpin Pak Luhut. Baik, setelah 5 wilayah ini, apakah kemudian juga dari Jawa Barat sendiri Anda sudah juga melihat daerah-daerah lain yang mungkin juga akan diterapkan untuk PSBB ini sendiri, Kang Emil?
Ya, Jawa Barat kan daerahnya 27 ya Mbak. Dari 27 itu hasil data sampai hari ini ternyata si virus itu berputar-putarnya di dua zona, yaitu zona Bodebek yang mendekati Jakarta dan zona Bandung Raya, kira-kira begitu. Di luar zona Bandung Metropolitan Raya dan zona Bodebek ini ternyata pergerakannya sedikit, walaupun kita sudah lakukan tes sampai hampir 100.000 tes masif kan. Ini mengindikasikan semakin jauh jarak orang-orang. Kalau di kabupaten kan rumah ke rumah jauh ya. Tapi kalau di kota rumah ke rumah kan berdekatan. Semakin berdempetan, berdekatan, semakin positif. Maka setelah PSBB-nya Bodebek, kita akan memulai proses PSBB-nya Bandung Raya, Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, KBB, dan sedikit Sumedang. Tapi kita tunggu dulu supaya hasil dari PSBB dari Kementerian Kesehatan untuk Bogor, Depok, Bekasi ini menjadi referensi. Jadi tinggal kita copy paste aja sebuah prosedurnya. Jadi hanya dua sementara yang dalam logika kita, Mbak. Baik, kemudian juga untuk bantuan langsung yang diberikan begitu, Kang Emil, apakah juga ini nanti akan salah satu juga yang Anda lakukan dalam PSBB ini sendiri? Ya, Jawa Barat lebih kompleks dari Jakarta karena kita ada desa ya, kira-kira begitu. Jadi keputusannya adalah pintu pertolongan untuk mereka selama PSBB ini ada 6 pintu pertolongan. 1 kartu sembako, 2 kartu PKH, 3 bansosnya Pak Jokowi, Pak Presiden untuk Jabodetabek 600.000 kali 3 bulan. Kemudian untuk pengangguran PHK ada kartu prakerja. Kemudian kalau statusnya di desa didahulukan dengan dana desa 30% arahan Menteri Desa. Nah kalau 5 ini masih belum cukup, kita ada 3,2 triliun untuk warga-warga terdampak khususnya di PSBB dengan 500.000 dikali 4 bulan. Jadi saya kira pemerintah sudah sangat memadai, ada 6 pintu pertolongan kepada warga yang terdampak, apalagi kepada mereka yang dapat status PSBB. Jadi kita insya Allah sudah siap. Baik, ini begitu nanti ditandatangani oleh Menteri Kesehatan akan diberlakukan atau ada beberapa hari kemudian baru diberlakukan, Kang Emil? Minimal butuh 1 hari membahas surat dari Pak Menkes untuk persiapan, karena masyarakat kan butuh disosialisasi, Mbak. Jadi ada jeda secepat-cepatnya sehari maksimal 2 hari supaya masyarakat ambil ancang-ancang, paham dulu. Setelah itu baru mereka mempraktekkan apa yang menjadi dasar yang harus dilakukan selama PSBB, Mbak. Baik, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.